90% dari orang yang melamar di kantor saya, ketika saya tanya big goal-nya apa, goal jangka panjangnya apa, pasti akan menjawab mau buka kantor arsitektur sendiri. Dan menurut saya itu sangat wajar, karena menurut saya di Indonesia itu untuk membuka kantor sendiri itu cukup accessible ya. Jadi itu terlihat seperti sebuah goal yang relatif mudah untuk dicapai. Kalau kita lihat kenyataannya di luar sana, tidak semua berhasil untuk menjalankan kantor arsitekturnya sendiri. Mungkin untuk memulai itu jauh lebih mudah ketimbang untuk mempertahankan sebuah kantor arsitektur. Nah, jadi apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh kamu untuk bisa nantinya mempertahankan atau menjalankan kantor arsitektur yang berjangka lama? Kuncinya sebetulnya ada pada pengalaman yang kamu emban saat ini ketika kamu kerja di kantor orang. Pengalaman yang seperti apa? Nah, di sini saya mau fokusin kepada dua hal yang menurut saya sangat dibutuhkan dalam menjalankan atau mempertahankan kantor arsitektur kamu. Dan dua hal ini justru tidak ada hubungannya dengan skill desain kamu. Dua hal ini terdiri dari satu soft skill dan satu hard skill. Ada satu soft skill dan satu hard skill yang menurut saya kamu perlu punya jika kamu ingin menjalankan studio arsitektur kamu dalam jangka waktu yang panjang. Satu soft skill yang kamu perlu punya adalah resilience. Resilience itu pada dasarnya adalah kemampuan kamu atau kapasitas kamu untuk bisa recover secara cepat dari sebuah kondisi yang sulit. Saya melihat pattern dalam diri saya, hal yang paling signifikan yang membantu saya untuk menjalankan bisnis ini dan mempertahankan sampai selama ini, dan kebetulan juga sendirian sebagai prinsipal, adalah kemampuan saya untuk balik kembali dari masalah sulit dan secara cepat. Dimana mungkin hari ini kamu merasa gagal, tapi besok kamu sudah harus bisa balik kembali, tegap kembali, dan bisa menuntun tim kamu untuk kembali berjalan mencapai goal yang diinginkan. Dan menurut saya itu adalah sebuah hal yang penting harus dimiliki oleh setiap owner atau setiap principal, dan sejujurnya tidak semudah yang dikatakan ketika menjalaninya. Tentu kita harus punya design skill, tentu kita harus punya hard skill seperti desain, technical skill, dan lain-lain yang dibutuhkan. Saya rasa itu wajib. Jika kita punya itu semua, tapi nggak ada resilience, saya rasa akan sangat sulit untuk bisa menjalankan sebuah kantor arsitek. Kenyataannya, sebagai entrepreneur, sebagai principal, kita itu selalu dihadapi oleh tantangan-tantangan baik besar ataupun kecil setiap harinya. Tantangan yang kita alami itu juga berbagai macam rupa. Tidak hanya tentang tantangan desain atau tantangan teknis, tapi justru tantangan yang paling menantang justru itu adalah hal-hal di luar daripada itu, yaitu tentang bagaimana kamu memanage tim kamu, bagaimana memanage klien, mempertahankan tingkat kepuasan klien, bagaimana kamu memanage finansial, dan lain sebagainya. Dan itu harus terjadi di saat yang bersamaan, dan kadang-kadang bisa juga terjadi ketika semuanya lagi berantakan. It can happen. Ketika itu terjadi, tidak boleh menyerah atau tidak boleh discourage. Yang paling parah adalah tidak boleh menyalahkan situasi, karena kalau kita menyalahkan situasi, saya rasa itu menjadi blok pertama untuk bisa menemukan solusi. Dan disitulah kita ditantang untuk memiliki mindset yang tepat agar bisa melihat situasi sulit itu justru sebagai kesempatan kreatif untuk mencari solusi bersama dengan tim. Dan akhirnya dari situ kita belajar, dan dari pembelajaran itu kita menjadi entrepreneur atau principal yang jauh lebih baik lagi untuk bisa mengembangkan kantor kita jauh lebih maju lagi. Nah, skill yang kedua adalah hard skill untuk bisa menjalankan kantor arsitek kalian dalam jangka waktu yang lebih lama. Banyak hard skill yang kita butuhkan di dalam bekerja, tapi ada satu skill yang menurut saya sangat-sangat krusial, yaitu skill management. Baik itu junior maupun senior, sebetulnya kita semua itu sudah dilatih untuk bisa memanage
sebuah tugas. Nah, contoh ketika kita diberikan brief design, brief itu kan terdiri dari berbagai macam aspek yang berbeda-beda. Contoh aspek estetika, fungsional, cuaca, regulasi, dan lain-lain. Nah, tugas arsitek adalah mengemas atau memanage semua itu, menavigasikan semua brief itu menjadi sebuah karya terdesain, sebuah desain yang kemudian dituangkan ke dalam gambar. Dan itu adalah sebuah kemampuan manajerial. Nah, tentu hal itu di dunia pekerjaan akan semakin dilatih lagi dan semakin didemand untuk semakin lebih baik lagi. Semakin tinggi posisi kamu di sebuah perusahaan, kamu akan didemand untuk bisa memanage lebih dari sekedar desain. Contohnya, kamu akan expect untuk bisa memanage komunikasi dengan konsultan eksternal, konsultan teknis, atau kalau sudah lebih tinggi lagi koordinasi dengan klien dan pihak-pihak lainnya. Jadi itu semua sebetulnya adalah tugas manajerial yang dimana secara sifat secara nature profesi arsitektur memang menuntut hal itu. Nah, jika kamu menjadi prinsipal, hal yang perlu kamu manage akan berkembang daripada itu, akan beyond atau lebih daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi, desain, gambar, teknis, dan koordinasi. Right. Ketika kamu menjadi prinsipal, yang kamu perlu manage adalah yang juga kamu perlu manage adalah masalah HR, finansial, hubungannya dengan timeline, budget, dan operasional. Itu membutuhkan sebuah skill manajerial yang cukup advance. Nah, jadi ketika kamu sekarang masih di dalam kerja di dalam sebuah perusahaan, saya sarankan untuk kamu betul-betul mengobservasi dan belajar, membuka diri kamu untuk belajar tentang hal-hal manajerial. Bagaimana prinsipal kamu memanage suatu hal, embrace kesempatan ketika kamu diberikan tugas-tugas yang jauh lebih kompleks dari yang sebelumnya kamu tahu. Mungkin sebelumnya kamu diberikan tugas menggambar, jadi ada satu tugas spesifik, sangat straightforward sekali dari penugasan sampai dengan deliverable. Nah, ketika kamu diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi, artinya kamu diminta untuk tidak hanya mendeliver gambar, tapi juga untuk memikirkan tentang problem solving, untuk mengerti hubungan antara kerjaan kamu dengan waktu, dan mungkin ada sedikit tentang budget. Lalu ketika kerjaan kamu makin multitasking, kamu harus mempunyai mindset berpikir bahwa ini adalah sebuah kesempatan buat kamu. Memang rasanya pasti akan overwhelming, itu sudah pasti. Ini kenapa jadi seperti ini mungkin di luar dari tas saya, tapi justru itu adalah kesempatan emas buat kamu untuk melatih diri kamu sendiri, belajar dan mungkin meniru dari senior kamu tentang bagaimana sih cara menavigasikan itu semua. Seni menavigasikan berbagai macam faktor untuk menciptakan sebuah produk atau sebuah hasil yang komprehensif, itu adalah inti dari managing. Gunakan kesempatan baik-baik untuk belajar tentang hal itu, karena itu akan sangat dibutuhkan ketika kamu nanti membuka kantor sendiri. Kamu butuh mengkombinasikan design skill kamu dengan skill manajerial. Di mana-mana jika kita buka bisnis, tugas kita itu sebetulnya satu, yaitu adalah menavigasikan masalah. Saya nggak mau terdengar pesimis, tapi kenyataannya adalah itu. Jadi kamu harus bisa merasa nyaman dengan masalah, pakai kacamata yang baru untuk melihat hambatan-hambatan dalam hidup kamu. Hambatan tersebut adalah kesempatan dan bukan sesuatu yang bersifat menjatuhkan, tapi justru yang bisa mengembangkan diri kamu sendiri.